Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi Widayat, STMT dengan nomor NIDN 0324038203 dengan anggota Bonita Sari Nurul Alfa STM MMSC NIDN 0309098906 akan mempresentasikan laporan penelitian dengan judul perbaikan proses produksi NAT tipe WSN dengan metode DMIC. Untuk isi hari ini, di presentasi ini, antara lain latar belakang, tinjauan pustaka, metode, hasil dan kesimpulan, serta kaitan penelitian dengan mata kuliah pada program studi. Latar belakang, yang pertama, latar belakang diadakan penelitian ini adalah di mana perusahaan menetapkan standar defeknya sebesar 2,5% dari jumlah sampel terambil dari produk WSN NAT. Sedangkan berdasarkan data selama 6 bulan terakhir, produksi WSN NAT melebihi batas standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya data tersebut, kami melakukan penelitian untuk mengetahui permasalahannya, mengapa produksi WSN NAT tersebut melebihi batas standar yang ditetapkan oleh perusahaan selama 5 bulan terakhir. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama, kami berpedoman atau merujuk pada referensi jurnal pertama dengan judul DMIC Method of Quality Improvement of Groundwork Process Case Study. Kemudian jurnal kedua berjudul Quality Control Management with Six Sigma Approach to Minimize Defect in the Invitation Paper Production Process. Dan penelitian ini yang berjudul Perbaikan Proses Produksi NAT tipe WSN dengan metode DMIC. Untuk penelitian pertama yang menjadi state of art, yaitu objeknya adalah berupa proses pembangunan fondasi bangunan pada konstruksi di Kota Kolo. Dan untuk penelitian kedua, objek yang dipergunakan adalah produk kertas undangan. Sedangkan di penelitian kami mengacu pada spare part NAT tipe WSN. Hasil dari penelitian yang menjadi referensi di state of art pertama, di mana di situ disimbolkan bahwa pada proses pembangunan fondasi bangunan pada konstruksi di Kota Kolo itu terdapat beberapa problem. Salah satunya adalah defect dari proses tersebut. Metode DMIC dan metode Six Sigma menjadi salah satu metode yang bisa dipergunakan untuk mengetahui penyebab dari adanya permasalahan defect dari proses pembangunan tersebut. Yang untuk penelitian kedua dari produk kertas undangan, di mana DMIC dipergunakan untuk metode ingin mengetahui defect produk dan penyebab utama dari adanya defect pada produk kertas undangan. Sedangkan untuk penelitian ini, di mana outcome dari penelitian ini adalah identifikasi penyebab dominan, identifikasi sumber penyebab dominan, dapat menilai perhitungan DPMO, dan penentuan solusi perbaikan penurunan defect. Metode yang dipergunakan yaitu metode DMIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Metode Define yang dipergunakan berupa diagram SIPOC atau diagram alur proses, kemudian dapat menyimpulkan CTG atau Critical to Quality-nya, dan kemudian dilakukan pengukuran di PMO, yaitu Defect Permanent Opportunity, untuk dapat dikonversi menjadi nilai level sigma-nya. Yang ketiga, yaitu Analyze dengan menggunakan Root Cause Analyze atau RCA untuk mengetahui penyebab dari permasalahan yang terjadi karena timbulnya cacat dominan tersebut. Kemudian untuk improve-nya menggunakan pendekatan atau approach atau tools of matrix. Kemudian berikutnya untuk kontrol masih berupa usulan kontrol dari adanya problem penyebab dari cacat dominan tersebut. Untuk yang pertama adalah define, di mana define yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pemetaan diagram alur proses produksi dari material produk, proses sharing, proses compound, proses surface, treatment, final check, proses packing, sampai proses penyimpanan atau storage-nya. Dari
pemetaan tersebut didapatkan 9 titik kritis kualitas produk atau 9 CTQ atau critical to quality, di mana critical to quality yang terjadi adalah yang pertama adalah adanya trial, di mana trial proses setting awal di uji coba sebelum proses produksi berlangsung. Berikutnya ada gompal, yaitu part tidak sempurna pada proses blank, ada buri, yaitu adanya buram pada permukaan produk, ada dented, terdapat bagian permukaan yang penyok, ada crack, adanya retakan pada permukaan produk, ada scratch, terdapat goresan pada permukaan produk, ada karat, adanya bagian yang korosif, ada jumping, adanya part yang terlewat dan tidak sesuai dengan flow proses, dan cacat, part tidak sempurna di luar defect produk yang sudah disebutkan. Berikutnya di proses measure, di mana dari data existing didapatkan bahwa nilai DPO adalah 0,0302, nilai DPMO adalah 30.200, dengan mengkonversi nilai tersebut menjadi nilai sigmanya yaitu sebesar 3,37. Sedangkan untuk mengetahui defect dominan tertingginya menggunakan Pareto chart di mana defect gompal yang terjadi pada NAT tipe WSN menjadi defect dominan yang terjadi berupa persentasenya sebesar 80,33%. Dari define measure tersebut ya dilakukan sebuah analisa dengan menggunakan RCA atau root cause analysis, di mana ada 3 penyebab utama, penyebab besar dari adanya defect gompal pada NAT tipe WSN. Yang pertama adalah kualitas material produk rendah, material produk tidak ditempatkan ke arah lacur intake mesin, feeder mesin tidak beroperasi dengan baik, dan operator tidak bekerja optimal. Untuk kualitas material produk rendah, penyebabnya adalah bagian purchasing tidak membeli material berkualitas tinggi, yang disebabkan karena belum adanya standar minimal untuk kualitas material. Kemudian penyebab kedua, root penyebabnya adalah budget material terbatas, kemudian vendor belum menyediakan material yang baik sesuai harga. Untuk material produk tidak ditempatkan ke arah lacur intake mesin karena belum adanya penanda penempatan material intake ke mesin. Untuk penyebab feeder mesin tidak beroperasi dengan baik, penyebab dasarnya, basic eventnya adalah setting mesin feeder tidak sesuai dengan ukuran material, keadaan mesin feeder sudah aus, dan mesin feeder beroperasi non-stop dan overtime. Untuk operator tidak bekerja optimal, penyebabnya adalah kelebihan waktu bekerja dan SOP dan instruksi kerja operasional tidak ada dan tidak lengkap. Kemudian dilakukan proses improve, di mana proses improve tersebut dengan menempatkan kriteria. Di sini berdasarkan dari analyze ada 4 kriteria, yaitu material, lingkungan, mesin, dan manusia. Masing-masing kriteria diberikan bobot. Bobot ini berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian diberikan penilaian terhadap solusi A, B, dan solusi C. Untuk material dari kualitas material dari produk rendah, working importance-nya atau pembobotannya adalah 0,3. Dengan solusi A bernilai positif, B positif, dan C 0. Lingkungan yang berkaitan dengan faktor lingkungannya adalah penerapan ketiga yang belum sesuai pada penempatan lingkungan, penempatan material. Working importance-nya adalah 0,1, solusi A bernilai 0, solusi B plus, solusi C 0. Dan yang berikutnya berkaitan dengan mesin, di mana kinerja mesin feeder yang tidak dapat bekerja secara optimal, di mana working importance-nya 0,4, solusi A itu bernilai positif, solusi B negatif, solusi C 0. Dan yang terakhir manusia,
di mana faktor manusia, operator tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Making importance-nya 0,2, solusi A0, solusi B0, dan solusi C+. Hasil pemetaan solusi terbaik berdasarkan PERF metric adalah di mana kita akan menyimpulkan berdasarkan nilai positif, di mana positif artinya solusi tersebut dapat mengatasi aspek-aspek yang aspek-aspek problem yang diperlukan. Sedangkan 0 itu artinya aspek-aspek tersebut dapat diberikan solusi tersebut tetapi bernilai kurang tepat. Sedangkan kalau minus itu aspek problemnya tidak dapat diatasi dari solusi tersebut. Berdasarkan pemetaannya disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang perlu dilakukan improve. Yang pertama, penyesuaian budget material, perubahan tata letak area kerja, pembelian mesin feeder baru, dan penambahan jumlah tenaga kerja paruh waktu. Untuk yang terakhir adalah usulan atau kontrol, di mana usulan dan kontrol ini kami bagi menjadi 4 bagian. Usulan kontrol berkaitan dengan kualitas material produk, sistem ketiga LH di area operasional, dan mesin feeder dan mesin lainnya, serta berkaitan dengan tenaga kerja. Yang berkaitan dengan kualitas material produk, yang pertama, SOP dan standar minimal kualitas material dilaksanakan dan diawasi penerapannya. Yang kedua, dilakukan monitoring dan evaluasi vendor berkaitan dengan penerapan SOP dan standar minimal kualitas material. Kontrol usulan kontrol yang berkaitan dengan sistem ketiga LH adalah monitoring dan evaluasi pendapatan ahli kerja dan penandanya, serta perlunya implementasi risk assessment. Untuk berkaitan dengan usulan kontrol mesin feeder dan mesin lainnya, diperlukan monitoring dan evaluasi operasional dan maintenance mesin feeder serta mesin-mesin lainnya. Diperlukan jadwal maintenance dan diperlukan penerapan TPM atau Total Productive Maintenance untuk mesin-mesin feeder dan mesin-mesin lainnya. Yang berkaitan dengan usulan kontrol tenaga kerja ya adalah evaluasi jumlah dan beban kerja karyawan. Kaitan penelitian dengan mata kuliah di program studi teknik industri adalah yang pertama berkaitan dengan topik penelitian. Topik penelitian ini berkaitan tentang pengendalian kualitas, di mana di mata kuliah program studi teknik industri yang pernah diampu adalah mata kuliah pengendalian dan penjaminan kualitas. Kemudian, tools dan metode yang dipergunakan adalah metode penelitian DMIC, Define, Measure, Analyze, Improvement, dan Control, di mana metode penelitian DMIC itu merupakan salah satu tools atau metode yang diampu dan ada di dalam mata kuliah pengendalian dan penjaminan kualitas, Lean Manufacturing System Design, sama Quality Management. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.